Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan matriks dan SWOT dari BMW Group. Saya bersama teman-teman saya, perkenalkan nama saya Tubagus Surya Andika. Nama saya Titania Anissa Fitri. Nama saya Aini Wahyu Zaskia. Nama saya Muhammad Rifki Ardila. Nama saya Najla Khairal Khorismi. Kelompok kami membahas analisis strategi pada perusahaan BMW Group menggunakan matriks EFE, IFE, dan TOWS. Analisis ini bertujuan untuk melihat posisi BMW dalam menghadapi persaingan industri otomotif global yang terus berkembang, terutama karena perubahan teknologi kendaraan listrik dan digitalisasi. Melalui matriks EFE, kami mengidentifikasi peluang dan ancaman dari eksternal, kemudian melalui matriks IFE, kami menganalisis kekuatan dan kelemahan dari sisi internal. Hasil dari kedua analisis tersebut digunakan dalam matriks TOWS untuk merumuskan strategi yang dapat membantu BMW tetap kompetitif di pasar global. Pada bagian analisis awal, BMW Group merupakan perusahaan otomotif global yang berfokus pada segmen kendaraan premium dan memiliki jaringan bisnis yang luas di berbagai negara. Oleh karena itu, analisis awal ini bertujuan untuk memberikan bagaimana gambaran umum kondisi perusahaan sebagai dasar untuk analisis strategi selanjutnya. Pada kondisi perusahaan, secara umum, kondisi BMW Group masih cukup kuat di industri otomotif global, terlihat dari posisinya sebagai pemimpin di segmen premium dengan penjualan sekitar 2,4 juta unit. Selain itu, pangsa pasar meningkat terutama di Eropa dan Amerika Serikat, serta kendaraan listrik sekarang sudah mencapai 17,9% dari total penjualan, didukung oleh portofolio merek yang beragam seperti BMW, Mini, dan Rolls-Royce. Hal ini menjadi kekuatan utama perusahaan dalam mempertahankan posisinya di pasar. Pada strategi dan tantangan BMW Group, dari sisi strateginya, BMW berfokus pada pengembangan kendaraan listrik, digitalisasi, serta inovasi melalui proyek Neue Klasse. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan seperti penurunan profit dan margin, persaingan yang semakin ketat, serta perubahan teknologi yang cepat. Berdasarkan kondisi, strategi, dan tantangan tersebut, selanjutnya akan dilakukan analisis OWS atau SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari BMW Group. Pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada strength atau kekuatan. Nah, BMW memiliki posisi yang sangat kuat di segmen kendaraan premium global, didukung oleh brand yang terkenal seperti BMW, Mini, dan juga Rolls-Royce. Selain itu, BMW juga unggul di dalam inovasi teknologinya, terutama melalui proyek Neue Klasse, seperti memiliki jaringan produksi yang luas secara global. Lalu yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini ada weakness atau kelemahan. Nah, teman-teman, BMW saat ini mengalami penurunan margin profit serta memiliki ketergantungan tinggi nih pada pasar-pasar tertentu seperti Cina. Selain itu, biaya investasi untuk pengembangan kendaraan listriknya ini juga masih cukup besar. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang terbesar BMW datang dari pertumbuhan kendaraan listrik, perkembangan teknologi digital seperti AI, serta meningkatnya permintaan kendaraan umum di pasar berkembang. Lalu, yang terakhir ada threats atau ancaman. BMW menghadapi persaingan ketat dari produsen kendaraan listrik seperti Tesla dan brand-brand Cina lainnya, serta tekanan dari regulasi lingkungan, serta ketidakpastian ekonomi global. Dari analisis ini, kami dapat menyimpulkan bahwa BMW ini sebetulnya masih cenderung kuat, namun perlu terus beradaptasi agar tetap kompetitif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian internal factor evaluation dari BMW sendiri. Nah, dari 20 faktor ini, BMW itu mencetak total skor 2,68, yang artinya posisi internal dari BMW ini sangat kuat. Terus, apa sih senjata atau kekuatan utama dari BMW itu sendiri? Nah, di sini bisa dilihat pada strength poin kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah 3 keunggulan mereka. Yang kedua itu fleksibilitas jaringan produksi atau X-Factory, terus ada kesehatan khas mereka, dan peringkat kerja yang solid, dan yang terakhir itu inovasi Neue Klasse dan iDrive gitu. Nah, tapi tunggu dulu nih, ada juga titik lemah dari yang bisa jadi berbahaya untuk BMW. Di sini ada di bagian weakness, yaitu poin ke-1, kedua, dan juga ketiga, yaitu margin profitabilitas BEV yang masih rendah. Terus ada ketergantungan ekstrim pada pasar China, dan yang ketiga itu UX software yang masih tertinggal dibanding dengan kompetitornya, yaitu Tesla. Nah, untuk BMW sendiri, kalau emang mau bertahan nih, BMW itu harus bertransformasi dari sekedar perusahaan yang membuat mobil menjadi perusahaan yang berbasis teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eksternal faktor analisis summary pada BMW. Nah, dari 20 faktor ini, BMW mencetak skor 2,91, di mana itu menunjukkan bahwa secara strategis BMW merespon lingkungan makroekonominya dengan sangat baik, dengan kesiapan luar biasa pada isu transisi energi dan ekonomi sirkular. Meskipun tetap harus mewaspadai volatilitas eksternal. 10 kekuatan ini diantaranya itu yang ada pada poin yang pertama, dan yang kedua itu pertumbuhan eksponensial BEV. Terus yang kedua itu ada yang poin 4 itu ekonomi sirkular atau SDGs yang bisa kita kenal. Nah, terdapat juga 10 kelemahan pada eksternal BMW tersendiri. Itu ada pada poin yang kedua, ketiga, dan ke-8. Nah, diantaranya ini volatilitas harga bahan baku baterai itu sangat mengancam pada BMW sendiri. Terus ada resiko geopolitik dan perang dagang. Terus yang terakhir itu ada fluktuasi nilai tukar mata uang.
Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, BMW masih memiliki posisi yang kuat sebagai perusahaan kendaraan premium global. Hal ini didukung oleh kekuatan brand yang kuat, inovasi teknologi seperti proyek Neoklasse, serta jaringan produksi yang luas. Namun, BMW juga menghadapi beberapa tantangan seperti penurunan margin profit, tingginya biaya investasi kendaraan listrik, dan ketergantungan pada pasar Cina. Di sisi lain, BMW memiliki peluang besar dari pertumbuhan kendaraan listrik dan perkembangan teknologi digital. Karena itu, BMW perlu terus memperkuat inovasi kendaraan listrik dan teknologi digital agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan posisinya di industri otomotif global. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.